Selamat datang dan salam bahasa. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penerapan komunikasi verbal dan non-verbal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Tema yang diambil adalah peran ATLM seiring perkembangan pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Coronavirus merupakan suatu kelompok virus yang merupakan penyakit pada sistem pernafasan pada manusia maupun hewan. Virus corona ini terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu virus RNA dan virus DNA. Virus corona termasuk virus RNA rantai tunggal. Virus corona terdapat 4 genus, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. Virus corona yang sering menyerang manusia hanya 2, yaitu alpha dan beta. Virus corona terdapat 6 jenis yang sering menyerang manusia, yaitu human coronavirus 229E, human coronavirus HL63, human coronavirus OC43, dan human coronavirus HPU. 3 lainnya adalah jenis baru yang dari beta coronavirus, yaitu Middle East Respiratory Associated Coronavirus atau disebut juga MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Associated Coronavirus atau disebut juga sebagai SARS-CoV, dan yang terakhir adalah SARS-CoV-2 atau 2019 CoV yang merupakan COVID-19 yang menyerupai SARS-CoV dan MERS-CoV yang tidak sama persis. Mereka bertiga memiliki satu keluarga, tetapi memiliki perbedaan. Virus corona hidup dan sangat menular melalui droplet atau percikan air ludah yang keluar melalui mulut dan hidung bagi seseorang yang terinfeksi. Apabila droplet yang membawa virus terhirup oleh orang lain, maka virus tersebut akan hidup kembali di dinding saluran pernapasan. Virus corona menggunakan sel epitel dan mukosa saluran napas sebagai target awal, lalu menyerang sel yang melapisi alveoli sehingga menyebabkan terjadinya infeksi pada saluran pernapasan. COVID-19 memiliki glikoprotein pada protein S. Untuk dapat menginfeksi manusia, protein S yang dimiliki oleh COVID-19 akan berikatan dengan reseptor ACE2 pada membran plasma sel tubuh manusia. Setelah masuk ke dalam sel, virus tersebut akan mengeluarkan materi genetik RNA ke dalam sitoplasma dan Golgi dan akan membentuk virion baru di permukaan sel. RNA virus akan ditranslasikan menjadi 2 lipoprotein dan 1 protein struktural untuk dapat bereplikasi ataupun memperbanyak diri. Setelah virus masuk ke dalam sel, antigen virus akan dipresentasikan ke APC yang akan merespon sistem imun tubuh oleh sel T dan sel B. Virus corona dapat menghindar dari sistem imun tersebut dengan cara menginduksi vesikel membran ganda dan dapat bereplikasi pada vesikel tersebut, sehingga tidak dapat dikenali oleh sel imun. Virus corona sudah dikenal sejak tahun 1930-an dan diketahui hanya menyerang manusia. Pada tahun 2002, muncul penyakit baru golongan virus corona yang menyebabkan penyakit SARS-CoV di Guangdong, China. Pada tahun 2012, muncul penyakit baru lagi dari golongan virus corona yang menyebabkan penyakit MERS-CoV di Timur Tengah, khususnya negara-negara Arab. Pada bulan Desember 2019, di kota Wuhan, Tiongkok, terjadi kejadian luar biasa pada kasus radang paru-paru. Pada saat itu dikenal dengan corona jenis baru atau 2019 novel coronavirus. Pada 21 Januari 2020, terdapat 218 warga Tiongkok yang tertular virus corona dan 4 orang meninggal. Karena bertambahnya korban, pada 23 Januari 2020, pemerintah Tiongkok memutuskan untuk menutup kota Wuhan karena menjadi pusat munculnya coronavirus. Pada 30 Januari, virus corona sudah tersebar ke 18 negara. Pada 11 Februari 2020, WHO secara resmi mengumumkan penemuan baru virus penyebab pneumonia yang dikenal dengan SARS-CoV-2
atau 2019 nCoV dengan penyakit yang ditimbulkan yaitu COVID-19. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terdeteksi pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020, di mana 2 orang terkonfirmasi tertular virus corona dari seseorang warga negara Jepang pada tanggal 9 April 2020. Pandemi virus corona sudah tersebar ke 34 provinsi di Indonesia, di mana DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi provinsi paling terpapar virus SARS-CoV-2 di Indonesia. Penyakit infeksi sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan utama di dunia. Penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 sangatlah membahayakan karena penyebarannya yang begitu cepat, bahkan bisa mematikan. Dalam hal ini, para tenaga medis harus menanganinya secara serius karena penyebaran virus corona yang sangat cepat. Salah satu tenaga kesehatan yang berperan penting di era pandemi COVID-19 adalah ahli teknologi laboratorium medis, yaitu sebagai tenaga medis yang membantu mendiagnosa virus corona yang berada di dalam tubuh pasien dengan melakukan analisis terhadap cairan tubuh pasien, baik melalui swab nasofaring atau orofaring, pengambilan sampel dahak atau sputum, dan pengambilan sampel darah. Disinilah letak peran ATLM dalam membantu dokter untuk mendiagnosa apakah pasien positif terkena COVID-19 atau tidak. Di tengah pandemi COVID-19, yang menjadi sebuah harapan adalah diciptakannya sebuah vaksin. ATLM berperan penting dalam membantu dokter maupun ahli-ahli bioteknologi untuk mengembangkan pembuatan vaksin COVID-19. Secara sederhana, pembuatan vaksin COVID-19 mencakup bidang molekuler, yaitu RNA dari virus corona akan diekstraksi dan diubah menjadi DNA virus. Urutan DNA virus yang menyebabkan penyakit akan disisipkan ke dalam plasmid bakteri. Plasmid yang mengandung DNA virus akan dikembangbiakkan di dalam sel bakteri, lalu dipurifikasi untuk mendapatkan plasmid dan DNA yang diinginkan. Setelah plasmid dan DNA yang diinginkan sudah didapatkan, maka akan disimpan dan dijadikan sebagai vaksin. Lalu, vaksin disuntikan ke tubuh manusia yang belum terinfeksi virus corona. Memasukkan vaksin ke dalam tubuh berguna untuk merangsang munculnya antibodi atau sistem pertahanan tubuh atau respon imun. Setelah divaksin, tubuh mempunyai kekebalan untuk melawan virus yang masuk. Penata laksanaan pengambilan swab antigen, prosedur pemeriksaan dengan metode PCR, dan hasil pemeriksaan dengan metode PCR. Pertama, tahapan pengambilan swab antigen pada nasofaring atau hidung. Langkah pertama, identifikasi pasien dengan benar. Kedua, komunikasi efektif dengan pasien mengenai prosedur pengambilan dan efek samping yang mungkin terjadi. Ketiga, mencuci tangan dengan benar dan menggunakan APD. Keempat, posisikan pasien duduk dengan tegak dan kepala menengah. Kelima, masukkan ujung stick swab antigen dengan posisi lurus pada hidung sekitar kurang dari 2 cm. Keenam, putar secara perlahan stick swab antigen 10-15 detik. 7. Tarik stick swab antigen dan masukkan pada media transport yang sudah disediakan. 8. Berikan label pada tabung media transport. 9. Kirim segera ke dalam laboratorium dan segera lakukan pemeriksaan dengan metode PCR. Pemeriksaan swab PCR merupakan metode pemeriksaan di laboratorium untuk mendeteksi DNA dan RNA virus corona yang bertujuan untuk mendiagnosa penyakit. Pemeriksaan swab PCR menggunakan lendir dari nasofaring atau hidung dan orofaring dari mulut. 2. Prosedur pemeriksaan PCR. Sebelum masuk tahapan prosedur pemeriksaan PCR, terlebih dahulu RNA virus corona diubah menjadi DNA. Terdapat 3 tahapan penting
dalam prosedur pemeriksaan dengan metode PCR. Pertama, denaturasi, merupakan proses pembukaan untai ganda dengan suhu 94 derajat Celcius selama 1 menit. Kedua, annealing, merupakan proses penempelan primer dengan suhu 54 derajat Celcius selama 45 detik. 3. Elongasi, merupakan pembentukan DNA ATP dengan suhu 72 derajat Celcius selama 2 menit. 3. Hasil pemeriksaan metode PCR. Hasil metode pemeriksaan PCR terdapat 2 macam, yaitu positif dan negatif. Jika alat PCR dapat mendeteksi adanya RNA virus corona, maka dinyatakan positif. Sedangkan jika alat PCR tidak dapat mendeteksi adanya RNA virus corona, maka dinyatakan hasil negatif.